Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, di video kali ini aku mau membahas tentang pembunuhan yang terjadi di tengah kota Seoul. Mungkin banyak dari polo-polo yang udah lihat postingan di medsos yang penuh dengan muka foto laki-laki ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya, loh mas, emangnya ini orang siapa sih mas? Kok sampai ditangkap polisi udah gitu diposting kayak gini? Emang dia melakukan apa mas? Orang ini bernama Jeon Ju-han. Dia ini merupakan laki-laki kelahiran tahun 1991. Oh, loh ya enggak mas Ansol. Maksudnya diberitakannya itu loh kenapa? Ya, tak jelaskan. Nah, ini cowok, dia ini membunuh satu orang perempuan yang berusia 28 tahun alias yang juga kelahirannya sama kayak aku di tahun 1994. Masalahnya, pembunuhan ini terjadi di tengah kota Seoul, bener-bener di tengah kota Seoul. Lebih tepatnya di stasiun Sindang. Nah, stasiun Sindang ataupun Sindangyok ini lokasinya ada di line 2 yang warna hijau. Dan mungkin ada beberapa polo yang udah tahu, tapi ada juga yang nggak tahu. Line 2 ini merupakan salah satu line yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di Seoul. Kenapa kok banyak orang di line 2? Line 2 ini cukup penting karena dia ini pergi ke tempat-tempat yang bahkan polo-polo pun pernah dengar. Kayak Gangnam, Myeongdong, Sinchon, Hongdae, Dongdaemun. Pokoknya ke tempat-tempat penting itu semua dikelilingi. Ya dia muter gini loh emang di tengah kota Seoul. Dan bahkan saking pentingnya ini line 2, kalau rumah itu biasanya lokasinya deket sama salah satu stasiun line 2, biasanya harganya itu mahal alias salah satu indikator harga rumah. Segitu pentingnya line 2 ini. Jadi kayak sangat-sangat sering digunakan. Jadi segitunya. Jadi cukup banyak orang yang membutuhkan dan juga cukup sering digunakan sama orang-orang warga Seoul. Nah, sekarang mungkin polo-polo udah paham. Oh, berarti pembunuhannya itu cowok ini membunuh satu perempuan. Lah, tapi kalau pembunuhan biasa, kenapa kok sampai diberitakan sampai mukanya dipublikasikan ini? Kenapa? Kan pasti ada sesuatu. Ya toh, pasti banyak yang bertanya-tanya kayak gitu. Masalahnya, kejadian ini bukan cuma membunuh. Kejadian ini merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang bisa dibilang suka menstalker. Jadi ini cowok sebenarnya udah menstalking ataupun mengikuti perempuan yang dia suka selama 3 tahun dan berakhir dengan kejadian kali ini. Di video kali ini bakal tak bahas sepenuhnya sebenarnya apa aja yang terjadi dan apa info-info yang perlu polo-polo ketahui. Kejadian kali ini sangat simpel, seperti yang udah tak jelaskan di depan tadi, cuman ada 2 orang. Pelaku yaitu Jeon Ju-han dan juga korban, kita sebut saja si A, berusia 28 tahun, 31 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa hubungan mereka dan apakah mereka saling tahu? Jawabannya adalah ya, mereka saling kenal dan saling tahu. Mereka ini adalah rekan kerja lebih tepatnya. Jadi mereka berdua ini sebenarnya bekerja di Metro Seoul. Metro Seoul ini apa? Nah, ini merupakan BUMN yang mengoperasikan bisnis transportasi kereta baik yang di bawah tanah ataupun yang di atas tanah yang ada di Seoul. Makanya Metro Seoul. Seoul Metro, ya itulah. Kembali lagi, Jeon Ju-han sama si A, ini mereka berdua keterima di Seoul Metro pada tahun 2018. Jadi masih baru 4 tahun yang lalu. Jadi awalnya mereka berdua ini nggak ada hubungannya, mereka ini cuma 2 orang yang kebetulan kerja di satu BUMN yang sama ataupun perusahaan yang sama. Dan mulai tahun 2019 sebenarnya Jeon Ju-han ini menghubungi si A berulang kali dan dikabarkan hingga akhir sebelum saat si A ini meninggal, si Jeon Ju-han ini menghubungi SMS dan juga telepon total 350 kali kepada si A. Sebenarnya seseorang mau suka seseorang mau menghubungi seseorang itu kan kebebasannya atau asal nggak terlalu mengganggu. Tapi di antara 2 orang ini sempat terjadi masalah. Nah, masalahnya ini terjadi masih belum terlalu lama, sekitar 1 tahun yang lalu pada tanggal 7 Oktober 2021. Si A menghubungi polisi dan melaporkan tentang suatu tindakan yang dilakukan oleh Jeon Ju-han sehingga polisi langsung menangkap Jeon Ju-han. Emang yang dilakukan oleh Jeon Ju-han ini apa? Jeon Ju-han ini dilaporkan kepada polisi karena dia mengambil video tanpa izin alias mengambil video secara ilegal ataupun merekam video secara ilegal. Mungkin di antara polo ada yang sempat baca berita ini dan
Sebenarnya di awal-awal waktu berita ini beredar, ada berita-berita yang bilang bahwa John Juan ini memiliki video mereka berdua yang sedang melakukan hubungan seks. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi sebenarnya berita ini tidak tepat, oke? Jadi ada yang bilang katanya dia itu punya video ini dan menggunakan video ini dia mengancam si cewek gitu. Itu nggak tepat, itu salah. Yang terjadi sebenarnya adalah John Juan ini memasang kamera tersembunyi di toilet perempuan di stasiun kerjanya. Dan ini ketahuan oleh si A dan si A melaporkan ke polisi. Jadi itu yang terjadi, bukan video mereka berdua berhubungan, bukan. Oke? Bukan. Setelah dilaporkan tentunya John Juan ini langsung ditangkap di keesokan harinya pada tanggal 8 Oktober 2021. John Juan langsung ditangkap polisi dan sebenarnya polisi ini juga meminta pengadilan untuk mengeluarkan surat penahanan John Juan biar dia itu bisa diperiksa terus gitu loh, nggak bisa pulang ke rumahnya gitu. Namun surat penahanannya ini ditolak sama pengadilan. Loh, kok ditolak? Kenapa? Nah, dari pengadilan mereka itu ngelihatnya gini, oh John Juan ini dia punya pekerjaan. Pekerjaannya ini juga di BUMN, dia ini juga anak muda lulusan kuliah Hanyang University. Dilihat tahun 2016 dia ini pernah tes akuntansi juga ternyata. Kayaknya enggak lah, mungkin ini kesalahan lah. Nggak apa-apa, dia disuruh pulang aja polisi. Kalau butuh baru dipanggil, oke? Jangan ditahan. Nah, jadi pengadilan melihat ini orang kayaknya nggak bakal kabur atau gimana. Jadi disuruh pulang aja, dipanggil waktu dibutuhkan untuk pemeriksaan. Nah, sekarang Pol-Polo bayangkan, misalkan Pol-Polo melaporkan seseorang yang melakukan kejahatan lalu tertangkap polisi, tapi orangnya dibebaskan. Yang bahaya siapa? Tentu yang melaporkan, apalagi si pelaku ini tahu siapa yang melaporkan. Nah, memang betul, mulai tanggal 8 Oktober, jadi 1 hari setelah pelaporan, polisi melindungi si A selama 1 bulan. Tapi setelah 1 bulan si A bilang, nggak usah pak, nggak usah dilindungi, nggak apa-apa, nggak usah gitu. Nah sehingga si A ini tidak mendapatkan perlindungan apa-apa. Udah gitu, John Juan pun tidak menerima surat tertulis yang melarang dirinya untuk mendekati si A. Jadi jujur bisa dibilang korban itu tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Dan jujur baru sekarang setelah si A meninggal banyak pihak-pihak yang bilang bahwa seharusnya korban itu dilindungi lebih lagi sejak saat itu. Tapi apa boleh buat, sekarang korban udah meninggal. Nah kejadiannya seperti itu lalu waktu terus berjalan hingga bulan Februari tahun 2022 tahun ini. Dan dikabarkan pada waktu itu John Juan sempat mencoba untuk menghubungi si A sebanyak 20 kali. Pengacara dari si A, karena mereka ini sedang sidang sekarang ya, pengacara si A juga menjelaskan bahwa sebenarnya si John Juan ini semakin obsesif lagi setelah si A itu bilang kalau dia itu nggak pengen jadi pacarnya. Jadi John Juan ini dibilang, aku nggak tertarik sama kamu, aku nggak pengen pacaran sama kamu. Nah setelah mendengar itu katanya John Juan ini malah makin obsesif lagi, malah terus menghubungi gitu. Nah kenapa hal ini tak sampaikan? Karena waktu awal-awal pertama John Juan ini tertangkap, dia itu bilang kalau mereka berdua ini sebenarnya pacar lah, mereka ini saling suka lah gimana. Tapi semua itu salah, yang benar John Juan yang suka si A, alias cinta bertepuk sebelah tangan, bukan saling suka. Oke, jadi bisa dibilang stalking. Udah gitu, di bulan Februari sama di bulan Juni tahun 2022, John Juan ini dipanggil ke pengadilan atas tindakan yang dia lakukan. Ya, jadi dia kan sempat ngerekam secara ilegal itu. Nah masalah itu dia itu dipanggil ke pengadilan dengan gugatan merekam video secara ilegal dan juga menyimpan video itu. Jadi dua masalah ini. Nah diakibatkan ini John Juan itu semakin marah kepada si A dan terus menerus menghubungi si A. Dia itu bilang, kamu mau ngerusak hidupku? Hah? Gara-gara kamu aku bakal ada rekor kriminal. Ini loh kamu menghancurkan hidupku. Nah kayak gitu. Dan juga meminta si A untuk damai dengan dirinya. Jadi kalau misalnya si A sama John Juan ini damai, kan paling nggak si A ini bisa kayak mencabut laporannya sehingga John Juan ini nggak kena rekor kriminal ya toh. Nah itu yang dia harapkan. Namun si A itu tidak ada pikiran untuk damai dan juga tidak berakhir dengan perdamaian. Alias John Juan ini harus bertanggung jawab atas kesalahan dirinya sendiri di pengadilan. Udah gitu pada tanggal 18 Agustus tahun 2022, si jaksa itu bilang gini di pengadilan. Dengan ini saya meminta si John Juan dihukum penjara selama 9 tahun. Dan ini keputusan akhirnya itu bakal dibuat pada tanggal 15 September tahun 2022. Oke, jadi hakim masih belum memutuskan apa hukuman akhirnya, tapi jaksa menuntut 9 tahun. Nah,
Si John Juan mendengar itu dia benar-benar marah kayaknya, dia benar-benar nggak terima, dia merasa kayak hidupku ini hancur gara-gara si A yang ngelaporin aku ke polisi. Udah gitu dia nggak mau damai sama aku, kayak gitu. Mungkin dia kaget gitu ya, jaksanya menuntut agak keras gitu. Nah, pada hari itu juga dia itu langsung pergi ke salah satu stasiun yang ada di Seoul ya, stasiun manapun gitu. Nah, dia ke sana bilang, "Oh, saya juga ini karyawan di Seoul Metro." Nah, betul. Waktu itu dia itu masih statusnya karyawan di Seoul Metro. Jadi sama kayak misalnya pelajar di sekolah mana karena pelakuannya tidak baik, dia itu diskorsing. Benar, dia itu masih statusnya pelajar, hanya saja dia nggak sekolah ya kan. Sama, waktu itu Seoul Metro pun memberhentikan orang ini, tapi statusnya masih karyawan, sehingga identitasnya itu masih benar, dia karyawan perusahaan, dan dia masuk dan mengakses info internal di kantor itu. Nah, info apa yang dia lihat? Dia mencari jam kerja dan juga tempat kerjanya si A beberapa hari ke depan. Nah, ini kejadiannya di tanggal 18 Agustus, oke? Tanggal 3 September, beberapa hari setelah itu, lagi-lagi John Juan pergi ke stasiun. Kali ini dia pergi ke stasiun Busan dan mengakses dan mengecek lagi info jam dan tempat kerja si A. Pada tanggal 14 September, alias itu merupakan H-1 sidang pengadilan dia lagi-lagi pergi ke stasiun Busan sama stasiun Jeongsan, dan lagi-lagi dia bilang, "Oh, saya ini karyawan di stasiun Bulgang, cuman saya mau ngecek info di sini ya, bentar." Nah, dia masuk ke sana, dia mengakses lagi sistem internal dan mengecek tempat dan jam kerja si A lagi. Setelah dia cek, pada hari itu si A ditugaskan bekerja di stasiun Sindang. Melihat itu, John Juan langsung membeli karcis 1 kali pakai dari stasiun Busan ke stasiun Sindang. Sesampainya di stasiun Sindang, John Juan ini menunggu si A selama 1 jam 10 menit. Udah gitu, dia ini juga menggunakan topi steril. Tahu nggak sih topi yang biar rambutnya nggak jatuh gitu. Ini nantinya waktu diperiksa sama polisi, dia bilangnya, "Oh, biar saya kelihatan kayak cewek." Tapi terkesan ini mungkin udah direncanakan biar dia tidak meninggalkan bukti di tempat mungkin ya. Pada awalnya dia itu nggak cuma nungguin di daerah stasiun Sindang, dia ini juga mengelilingi daerah tempat tinggalnya si A. Nah, dia kelilingi, dia berharap bisa berpapasan dengan si A. Dan sebenarnya waktu itu dia itu sempat menemukan si A, lalu dia ikutin, dan ternyata bukan, adalah seseorang yang kelihatan kayak si A, dan momen ini pun katanya sempat terekam. Tapi setelah dia keliling-keliling dan dia cari info, dia jadi tahu kalau ternyata si A itu udah pindah tempat. Jadi tempat tinggalnya udah nggak di situ lagi, dan di situ dia membulatkan tekad untuk menunggu di stasiun Sindang. Nah, dia berada di stasiun Sindang, dan tentu karena dia juga karyawan di Seoul Metro, dia ngerti kapan waktunya si karyawan ini akan patroli sendiri. Dan kebetulan waktu itu si A lagi patroli ke toilet perempuan. John Juan yang melihat itu, dia langsung mengikuti menggunakan topi steril tentunya, dan seketika si A masuk ke toilet, dia juga masuk dan melakukan pembunuhan menggunakan senjata yang udah dia siapkan. Sebenarnya di berita-berita itu tidak tertulis dengan jelas senjata apa yang digunakan. Kan senjata bisa jadi kayak senjata tumpul ataupun senjata tajam. Tapi kalau dari berita terkesan sepertinya John Juan ini menggunakan senjata tajam. Si A dalam kondisi berdarah-darah, si A ini masih berusaha menekan bel darurat yang ada di dalam toilet. Jadi biasanya di dalam toilet itu ada bel darurat. Nah, dia tekan bel itu dalam kondisi berdarah-darah katanya. Dan diakibatkan tindakannya yang hebat ini di momen itu, seluruh karyawan yang ada di stasiun itu dan juga polisi langsung berangkat ataupun meluncur ke toilet. Meskipun John Juan itu nggak tertangkap langsung di situ, John Juan yang berusaha kabur pun berhasil ditangkap polisi, dan si A pun berhasil dipindahkan ke rumah sakit. Duh, Mas, tadi katanya pembunuhan. Benar. Sayangnya setelah dipindahkan ke rumah sakit, si A ini meninggal di rumah sakit saat operasi berlangsung. Jadi sebenarnya hingga momen-momen terakhir pun si A ini masih menjalankan tugasnya sebagai karyawan di Seoul Metro. Dia melihat ada bahaya dalam toilet, dia berusaha menekan bel darurat, dan berkat itu John Juan
berhasil ditangkap dan dia sendiri pun berhasil dipindahkan meskipun tidak berhasil diselamatkan nyawanya. Nah, itu yang membuat John Juan ini makin disorot lagi. Mungkin ada yang bilang, tapi kan dia pembunuhan biasa Mas Santo. Mungkin ada di antara popolo yang masih ingat sama pelaku bernama Kim Tae-yeon yang juga muda banget. Dia juga melakukan pembunuhan setelah menstalking seorang perempuan dan berakhir membunuh mama sama orang yang dia suka sama adik kandungnya. Ingat gak? Yang nggak ingat mungkin boleh nonton videonya ini. Nah, karena tahun lalu, baru 1 tahun yang lalu, itu sempat ramai banget gimana caranya mencegah terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang suka stalking. Tapi tahun ini lagi-lagi terjadi dan kejadiannya ini terjadi di tempat publik ataupun tempat umum. Apalagi kejadiannya Kim Tae-yeon itu terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 2021. Jadi baru kayak 1 tahun yang lalu warga Korea itu semua bilang hukuman stalking harus diperkeras. Ternyata terjadi lagi saat ini. Itu yang membuat kasus kali ini disorot lebih lagi. Tadi pembunuhannya ini terjadi pada tanggal 14, akhirnya tanggal 16 John Juan ini ditangkap dan tanggal 19 diputuskan untuk membuka identitasnya karena kejahatannya ini dinilai sangat buruk ataupun kejam. Dan pada tanggal 20, polisi memberitakan kalau John Juan mengaku kalau dia ini membulatkan tekadnya untuk membunuh si A setelah tahu jaksa menuntut 9 tahun. Kayak dia merasa, toh hidupku hancur, ya udahlah, tak bunuh aja yang bikin hidupku hancur ini. Nah, Pol-Polo perlu tahu, John Juan ini benar-benar anak laki-laki biasa. Dia tinggal di Seoul, dia lulus kuliah yang lumayan, Hanyang University. Dia juga bahkan lulus tes akuntansi. Saking dia nggak ikutan ujian prakteknya dalam waktu 1 tahun sehingga itu hangus. Lalu dia ini memiliki pekerjaan yang cukup stabil juga di Seoul. Tapi berakhir dengan kayak gini. Bahkan teman-teman ataupun orang-orang sekitar John Juan pun semua kaget kalau ini merupakan tindakan yang dia lakukan karena dia itu nggak ada masalah di pergaulan ataupun sama orang-orang sekitarnya. Itu nggak ada masalah katanya. Benar-benar terkesan kayak orang biasa gitu loh. Bukan kayak orang yang terlihat, wah ini orang suatu hari bakal bunuh orang. Bukan. Tetapi, meskipun terlihatnya normal, sebenarnya John Juan ini memiliki rekor kriminal. Dia itu pernah ke kantor polisi karena mukul supir taksi, dan di tahun 2018 dia ini juga pernah ditangkap polisi karena mendistribusikan video-video pornografi. Dan mungkin dulunya mendistribusi, dia memutuskan untuk membuat sendiri sehingga memasang kamera tersembunyi. Yap, jadi kasusnya kayak gitu. Pol-Polo. Kalau Pol-Polo lihat, di dunia ini jarang banget ada seseorang yang langsung melakukan kejahatan yang skalanya besar kayak gitu. Sama kayak kekerasan di dalam rumah tangga ini, setelah aku cari-cari info, jarang ada laki-laki yang mulai pacaran itu langsung mukul istrinya ataupun pacarnya, itu nggak ada. Biasanya mereka ini marah, mukul tembok dulu, banting barang dulu. Dan suatu hari, kamu yang dipukul dan dibanting. Nah, jujur aku pun dulu pernah waktu marah itu mukul tembok, dar gitu. Dan aku itu bilang ke diriku sendiri loh, aku nggak mukul orang kok, nggak apa-apa gitu. Tapi setelah itu, aku itu nyadar, wah ini sama aja aku memelihara setan dalam diriku gitu. Jadi ini penting banget buat Polo-Polo, mau cowok, mau yang cewek. Kalau misalnya Polo-Polo merasa diri Anda ataupun pasangan Anda memiliki kebiasaan memelihara setan di dalam diri, sebaiknya mulai saat ini hentikan deh. Pertamanya mukul tembok merasa nggak apa-apa, besoknya mukul pintu menghancurkan apa, aku nggak mukul orang kok. Dan suatu hari, wah kebablasan aku, kayak gitu jadinya. Jadi aku yakin yang nonton ini yang merasa, itu ceritaku, ya masih belum terlambat. Aku pun dulu pernah mukul tembok, tapi aku bilang wah ini nggak bagus, ini bukan sesuatu yang harus dilanjutkan, ini harus dihentikan. Sehingga ya sekarang marah pun aku nggak banting apa-apa, cuman kayak gini. Oke Pol-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Semoga Pol-Polo jadi tahu kenapa kasus ini begitu ramai di Korea. Oke, makasih Pol-Polo udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video